Saudara-saudara terkasih, hari ini hari Minggu Prapaskah ketiga, tanggal 23 Maret 2025. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9, yang isinya tentang orang melaporkan adanya orang yang menderita. Ketika ada orang melaporkan adanya orang menderita kepada Yesus, Tuhan tidak mengatakan bahwa penderitaan yang dia alami itu karena dosa, atau lebih tepatnya Tuhan katakan, apakah kamu kira orang-orang yang menderita itu dosanya lebih besar daripada dosa orang lain? Lalu Tuhan katakan, jikalau kamu tidak bertobat, kamu pun juga akan menderita. Tidak mudah ya, karena kita pun dalam hal ini, kalau ada orang menderita, entah itu tertimpa malapetaka, tsunami, gunung berapi, gempa, kecelakaan, lalu kita tergoda untuk mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan hukuman kepada mereka karena mereka berdosa. Kita tergoda untuk hal ini. Ada kemungkinan seperti itu toh. Tapi seandainya itu iya, lalu Tuhan katakan kepada kita, seandainya kita tidak bertobat, kita pun juga bisa mengalami hal yang sama, katakanlah begitu. Yaitu dikatakan di sana ada yang menderita karena tertimpa menara dekat kolam Siloam. Lalu ada orang yang menderita karena dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan bahan persembahan. Nah itu. Lalu dalam Injil hari ini di perikop terakhir, Tuhan bicara soal pohon ara yang tidak berbuah. Tuhan katakan, untuk apa pohon ara ini tumbuh di tengah-tengah kebun anggur dan tidak berbuah? Lalu penggarap itu mengatakan dalam sebuah perikop ini, Tuhan, biarlah pohon ara ini 1 tahun ke depan akan saya pelihara, akan saya pupuk, dan mudah-mudahan tahun depan itu berbuah, jika tidak tebanglah. Saudara terkasih, ada peristiwa pemeliharaan pohon ara supaya dapat berbuah. Orang mengharapkan buah kalau dia juga melakukan sesuatu agar pohon itu menghasilkan buah. Dia katakan dia akan merawat, memberikan pupuk, dan harapannya adalah mudah-mudahan tahun depan didapati ada buah. Dari Injil hari ini kita menangkap pesan yang boleh kita terima, yaitu adanya penderitaan dan dosa, dan kita tergoda untuk menghakimi. Jikalau ada orang-orang yang tidak kita sukai itu menderita atau celaka, maka kita katakan Tuhan telah membuat hukuman kepada mereka. Lalu kita kemudian senyum melihat orang yang kita tidak kita suka itu menderita, karena Tuhan telah membalas begitu. Dalam masa pertobatan ini Tuhan juga katakan kepada kita semua, kita juga diharapkan untuk mengalami pertobatan.
Kalau pohon ara itu bertobat, harapannya adalah didapatinya buah ada padanya sebagai bentuk dari pertobatan, sehingga dia tidak ditebang. Sebagai manusia, buah pertobatan kita itu apa? Kita mesti tertemukan supaya kita pun juga didapati sebagai orang-orang yang selamat. Kita berjuang bahwa dalam hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah salah satu buah dari pertobatan. Sekali lagi, buah dari pertobatan kita adalah salah satunya yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati.